Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Amalia Hafizah dengan NIM 205211350 dari kelas MBS 7C, mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa ingin memaparkan mengenai observasi bisnis retail pada Toko Karunia dan Superindo cabang Colomadu. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, pertama ada profil perusahaan, kedua ada produk yang dijual, ketiga aspek pemasaran, keempat aspek SDM, kelima lokasi, keenam tata letak ruang, ketujuh manajemen relasional, kedelapan analisis perilaku konsumen, dan kesembilan pengelolaan bisnis retail. Yang pertama ada profil perusahaan. Dimulai dengan Toko Karunia, pemiliknya bernama Bapak Alvin yang bertempat tinggal di daerah Lorin, merupakan franchise usaha retail dari Alfamart yang kemudian diganti nama menjadi Toko Karunia. Alasan diganti nama menjadi Toko Karunia ini karena sulitnya perizinan untuk mendirikan Alfamart, sehingga izin usahanya berupa izin pendirian toko kelontong. Nah, profil perusahaan selanjutnya yaitu Superindo cabang Colomadu. Dikelola oleh Bapak Danang Hari selaku manajer cabang dan berdiri sejak tahun 2018. Merupakan salah satu toko retail skala supermarket, target konsumennya kelas menengah ke atas, jam operasionalnya pukul 8 pagi sampai 10 malam, alasan didirikannya sebagai upaya perluasan usaha. Lalu yang kedua, produk yang dijual. Nah, produk yang dijual di Toko Karunia ini ada produk kecantikan, kebutuhan untuk memasak, makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Lalu bisa juga melakukan transaksi seperti pembelian token listrik, pembayaran e-commerce, pembayaran tagihan bulanan, dan lain sebagainya. Sedangkan produk yang dijual di Superindo cabang Colomadu ini dibagi menjadi dua, yaitu non-konsumsi dan konsumsi. Ya, produk non-konsumsi ada popok, kaos kaki, pembalut, deodoran, dan lain sebagainya. Sedangkan produk konsumsi berupa minuman, jus, buah-buahan, obat-obatan, makanan kaleng, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada aspek pemasaran berupa produk. Dari Toko Karunia sendiri, variasi produknya banyak, seperti halnya di Alfamart. Lalu produk terjaga kebersihannya dan kemasan produk dalam keadaan baik. Sedangkan di Superindo cabang Colomadu, variasi produknya banyak dan beragam, produk layak dikonsumsi, kemasan dalam keadaan baik, dan kebersihan produknya terjaga. Kemudian aspek pemasaran dari harga atau price dapat kita lihat ada beberapa kategori produk dengan merek yang sama, harganya antara di Toko Karunia dan Superindo itu hanya selisih sedikit. Bisa dikatakan harganya imbang. Kemudian aspek pemasaran dari sisi promosi atau promotion, di Toko Karunia sendiri terdapat promosi seperti promo Alfamart biasanya, yaitu ada promosi beli 2 gratis 1, promosi beli 2 lebih hemat, promosi turun harga, dan lain sebagainya. Sedangkan di Superindo cabang Colomadu ini ada promosi berupa promosi offline, yaitu produk hits, beli 2 gratis 1, super promo, dan diskon member. Selanjutnya, ada aspek pemasaran proses. Di Toko Karunia, suppliernya berasal dari distributor yang bekerja sama dengan Alfamart, diantaranya ada dari Wings, Mayora, Unilever, Indofood, dan sebagainya. Sedangkan dari Superindo cabang Colomadu sendiri, sebagian produknya berasal dari sales, lalu ada supplier yang bekerja sama dengan Superindo Colomadu, dan juga sebagian lainnya dari gudang. Aspek pemasaran menurut physical evidence atau bisa juga kita sebut dengan fasilitas. Nah, di Toko Karunia sendiri fasilitasnya ada tempat parkir, mesin ATM, AC, toilet, keranjang belanja, tong sampah, meja, dan kursi di depan toko. Sedangkan di Superindo cabang Colomadu fasilitasnya ada tempat parkir, AC, keranjang, speaker, pemadam api, ATM, lalu layanan di tempat untuk produk yang segar seperti produk sayur, buah, ikan, dan daging. Selanjutnya, dari aspek sumber daya manusia yang keempat yaitu pertama dari Toko Karunia, SDM-nya itu terstruktur seperti sistem Alfamart. Jumlah karyawannya berjumlah 6 orang, shift-nya ada 2, yaitu dari pukul 7 sampai 14 dan dari pukul 14 sampai 21. Jam buka dan jam kerjanya mulai pukul 7 pagi sampai 9 malam. Lalu di Superindo cabang Colomadu ini, seragam karyawannya rapi, pelayanan ramah, jumlah karyawannya itu banyak, lalu terdapat sales yang rutin mengecek produknya, shift-nya terbagi menjadi 3, ada pagi, middle, dan siang. Selanjutnya dari kelima ada lokasi. Toko Karunia terletak di Dragan, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Nah, lokasinya juga strategis karena di pinggir jalan yang ramai dan dilalui banyak kendaraan. Selanjutnya, Superindo cabang
Colomadu ini terletak di Jalan Adi Sucipto, Paulan Kulon, Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Tempatnya juga strategis, di samping jalan raya, berada di kawasan pemukiman dan perkantoran, serta tempat supermarketnya itu luas. Lalu yang keenam, ada tata letak ruang. Toko Karunia yaitu penempatan produknya strategis, kebutuhan pokok berada di tengah ruangan sehingga mudah dijangkau dan terlihat langsung oleh pengunjung. Lalu penempatan produknya sesuai masing-masing kategori produk, dari penerangan juga sudah sangat memadai. Sedangkan dari Superindo Colomadu sendiri juga penataan tata letak ruangnya itu juga bagus, makanan dengan makanan, minuman dengan minuman, dan pencahayaannya pun sangat memadai. Selanjutnya, ketujuh ada manajemen relasional. Di Toko Karunia, suppliernya berasal dari distributor yang bekerja sama dengan Alfamart. Juga kita bisa melakukan berbagai transaksi pembayaran. Lalu, Superindo cabang Colomadu, suppliernya berasal dari distributor yang bekerja sama dengan Superindo, memiliki jaringan di seluruh cabang Superindo, dan Superindo cabang Colomadu juga terkadang melakukan DC dengan Superindo di cabang lain. 8. Analisis perilaku konsumen, yaitu yang pertama di Toko Karunia berdasarkan observasi dan testimoni konsumen. Jadi melakukan wawancara secara langsung kepada konsumen yang sudah melakukan pembelian di Toko Karunia. Yang pertama ada Dika dengan alamat Tegal Mulyo Pabelan, alasan belanjanya karena dekat dari rumah. Dika merasa puas karena di Toko Karunia ini jarang trouble. Selanjutnya ada konsumen 2 yaitu Genta, alamatnya di Singopuran Pabelan, alasan belanjanya juga karena dekat dari rumah. Genta merasa puas karena stok barang lengkap dan juga sudah berlangganan. Lalu konsumen 3 ada Devita, alamatnya di Pabelan, alasan belanjanya kebutuhan yang diinginkan ada pada toko. Devita juga merasa puas karena stok produknya itu lengkap dan terdapat fasilitas berupa ATM bersama. Lalu analisis perilaku konsumen di Superindo, sumbernya melalui observasi dan wawancara karyawan. Nah, hasil survei yang dilakukan pihak Superindo mengenai kepuasan pelanggan ini diperoleh melalui aplikasi My Superindo. Ada beberapa alasan mengapa sih konsumen memutuskan untuk membeli di Superindo, yaitu yang pertama, barang yang disediakan aman lengkap, yang kedua, ada promo yang diberikan oleh pihak Superindo, yang ketiga, terdapat produk segar seperti buah-buahan, sayuran, daging, dan ikan, dan yang keempat, pelayanan yang diberikan sangat ramah dan juga responsif. Dan yang kesembilan, ada analisis pengelolaan bisnis. Pertama, dari Toko Karunia, pengelolaan atau manajemen bisnis retail Toko Karunia sudah baik, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan SOP yang ada karena dikelola langsung oleh pihak Alfamart. Jadi ini kan franchise dari Alfamart, pengelolaan manajemennya juga langsung dari Alfamart. Sedangkan dari Superindo cabang Colomadu sendiri, pengelolaan bisnis retailnya juga sudah sangat baik, sistematis, dan sesuai dengan SOP yang berlaku karena manajemen Superindo ini terpusat baik antar daerah, baik nasional maupun daerah. Nah, sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.